itu karena rank mereka sekarang posisi mereka gak bagus di klasemen. Mereka wajib untuk naik ke atas ya. Satu-satunya cara mungkin salah satunya ya, yaitu adalah dengan memainkan mungkin pertama kali kita melihat komposisi lengkap mereka sekarang. Yap. Seperti ini. Oke, dan sebenarnya aku juga penasaran banget sih sama unique pick heroes-nya dari Fluffy ya. Kayak Rifle kemarin juga sempat membawakan export. Dan sekarang dari first pick yang udah diamankan oleh Most Legend, mereka akan menutup terlebih dahulu untuk Fanny dan Joy-nya. Sedangkan langsung dijawab oleh Onyx, Fredrin, dan Angela. Angela masih masuk ke dalam kamus ini ya untuk dipakai juga oleh EVOS Legends. Masih ada di sana Fanny, Link, Joy. 3 hero Kairi. 3 hero yang ya ini sering lah di-ban juga. Dan terlihat memang ini menutup untuk semua hero yang akan dipakai oleh Kairi. Ya, tapi menurut gue juga di sini ya untuk EVOS Legend mereka menurunkan 3 sekaligus untuk mid-nya. Ini adalah hal yang baik karena ini mereka udah punya jam terbang yang cukup lama bersama gitu loh di MDL gitu loh. Chemistry-nya udah Iya, sampai ke W7 kemarin juga. Dan pada akhirnya mereka di turun kali ini lengkap bertiga. Jadi nggak kurang dari satu hal pun. banyak sih sebenarnya pengalaman yang mereka udah dapetin juga ya. Kemarin sempat ada di Iya, Express bersama-sama juga. ya. Iya, jadi chemistry udah bukan menjadi masalah, tinggal sisi kiri dan kanannya aja yang nantinya tinggal adaptasi. Tapi kalau ngelihat performa mereka kemarin juga begitu luar biasa dan harusnya bisa dijawab di hari ini. Tapi Pak Kito yang sekarang langsung ditutup oleh Onyx. Banyak banget yang nanti akan terlepas mungkin ke arah Valentina. Ya, Valentina memang paling masuk akal, tapi ada Uranus juga ya. Ada Kadita juga. Uranus ada, Kadita ada, Banyak banget ya. Valen ada. Hmm. Ya bahkan kalau mereka memang pengen main lebih safe ya Valentina ya, karena takutnya ada Faramis yang bisa diambil oleh musuh. Ya, ada Sans juga. Betul. Ya, sering banget juga kita ngeliat Sans pakai Faramis dan tadi kan sudah dijawab adalah Kadita. Kadita. Kadita langsung diambil. Tapi uniknya yang dari EVOS Legend adalah mereka jarang banget nge-ban hero-hero marksman. Contoh seperti Cloud yang memang sudah terlihat ini jago banget apabila digunakan oleh lawan. Gitu. Iya betul. Di trik atau apa. Mereka lebih fokus untuk bisa menggunakan hero tersebut juga. Tapi kalau kita lihat dari Onyx, cewek luar biasa. Plus quote anti-match, gue dukung Sutsujin soalnya tanknya jago, assassinnya juga, racikan emblem dia beda dari jungler lain. Contohnya Fredrin, Impure Rage, dan Lancelot pakai Lethal Ignition prediksi EVOS 2-1. Wow. Ya sih karena kemarin dia membawakan Impurance buat Fredrin dan memang itu cukup unik ya karena rata-rata bawa itu Brave Smite. Ya. Oke, Valentina bersama dengan Uranus. Uranus untuk Boots dan ini adalah salah satu hero nyamannya juga ya. Udah power pick banget Valentina untuk Sans Pula. Dan bahkan Uranus sebelum adanya patch yang sekarang itu Boots sudah sempat pakai. Betul, Dan betul. itu dapetin Maniac kalau nggak salah. Iya, di turnamen lain dan turnamen luar ya, MSC deh kalau nggak salah. MSC Di kalau nggak MSC dia salah. pakai. Iya, iya. Group stage ya kalau itu pasti di group stage. Iya, iya, iya. Dan ini semakin enak lagi. Iya, dengan adanya basic common emblem. Basic Common Emblem. Kalau dulu itu sudah di-upgrade damage-nya, tapi belum ada Basic Common Emblem. Iya. Nah, sekarang udah punya Basic Common Emblem. Makin OP lagi Makin nih ya menjadi-jadi Uranus. ya. Dan kita udah ngeliat gimana performa Uranus ya untuk bisa mengganggu. Tapi Cloud yang sudah diamankan untuk beras beserta Kaja. Power pick off-nya kali ini akan diamankan terlebih dahulu. Tersisa satu efek suppress yaitu Franco. Walaupun di sana masih ada Chow Beatrix dulu gak sih? sebelum nantinya di ban. Sebelum nantinya di-ban, Beatrix. Kalau mau diambil oleh Onyx ini kesempatan mereka yang terakhir berarti. Karena kemungkinan ya bakal di-ban ya kan ini lawannya juga Cloud dan Cloud di late game ya untuk head to head dengan dia butuh juga marksman yang bisa instant. Ya. Atau kalau mereka memang punya jawabannya ya kita sempat lihat di SPS ada Flint. Clean bener. Ya, Iya, dan, iya, iya. dan dari sisi romernya kan banyak juga romer yang bisa menghandle Cloud. Seperti Minotaur, stopnya dia knock up ke atas. Bahkan kena tabrak Kufra juga kan itu lumayan mengganggu ya. Tapi apakah akan ada Beatrix yang diamankan? Ternyata Lancelot terlebih Lancelot. dahulu sebelum nantinya hero-hero untuk Kairi dihabisin. Karena ini udah 3 ban pertama, fokus banget target ban terhadap Kairi. Ya, dan aku suka juga sih, karena memang dari hero pool sendiri untuk marksman cewek ini cukup luas. Ya. Sempat dia membawakan Mia, sempat juga ada Moskov, ada waktu zamannya SPD baru keluar, Leslie. Melissa, Leslie betul. Jadi banyak, jadi mereka peraya untuk si Kairi masih bagus-bagus aja untuk Onyx sekarang. Yap. Dan walaupun nantinya Leslie pun diamankan, itu kan salah satu counter alami di lane-nya ya untuk Ya. Cloud itu sendiri. Tapi masuk ke deretan hero ban, di second phase-nya Martis yang langsung ditutup. Karena memang melihat belum ada sosok jungler nih untuk Sutsujin. Yap. Fredrin sudah di-ban phase yang pertama, berarti Aka ya kemungkinan bagi Sutsujin akan ditutup juga. Sehingga Sutsujin akan dipaksa untuk bermain assassin.
Kira-kira Assassin deh yang mungkin akan bisa diprioritaskan atau bahkan masih ada Baxia. Sebentar, tapi kalau Sutsujin ya, teoremanya dari EVOS apalagi yang di Icon ya, Iya. itu main Direct Jungler loh. Direct jungler. Iya kan, sempat kan sama kamu loh di Iya. final tuh kemarin. Mau jauh banget lagi ke belakang Akai. Akai jelas. Iya. Oke, dan sepertinya sesuai dengan Iya. adanya ban ke arah Beatrix. Beatrix aja di respect aja ya. Di respect Karena aja. kalau memang nggak di ban ya bisa diambil nanti buat pilihan yang keempat. Iya, kayak mau disuruh ke Leslie apa gitu. Atau dia ban Leslie juga abis itu. Uh. Tapi banyak ya, karena kan mereka ada Kaja, Kadita. Ini Melisa juga bagus go away-nya. Wah, di rote di ban. Ya, Sudah langsung dibaca. panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Di road di ban juga. Iya, itu adalah salah satu power untuk menganalisa ya. Iya, karena di roadnya kan sekarang ya satunya bisa dipakai jadi jungler, Sutsujin, yang satunya juga bisa dipakai buat di Fluffy. Iya makanya. Dan ini masih, soalnya kelihatan jelas belum ada XP dan juga jungle-nya. Betul. Jadi masih menghindari adanya fleksibilitas tersebut. Tapi satu hero yang akan di-ban lagi, apakah akan ada Leslie nih? Leslie kayaknya enggak sih. Karena ya marksman yang lain masih ada juga ya sebenarnya. Dan Leslie ini butuh waktu buat jadi. Atau Dan- mau ban hero dari Keyboy? Kufra, Chow Chow, juga bisa banget. Atau Brock. Atau dengan adanya yang kayak begini, Kaja oke defense judgment, mereka kan butuh damage pasti nih Om. Yap. Jangan sampai defense judgment sia-sia nih. Magic is my Kemarin. life. Your team Damage is lagi kah yang memang harus mereka ambil? Yang jauh lebih ngeburst gitu loh. Wah, ya, dan oke. Kufra. Kufranya diambil. Tapi sekarang dari EVOS mereka bisa main yang tanky juga. Seperti Baxia kalau mereka Iya. mau invade. ya. Untuk memenangkan retri ada Akai juga memang. Cuman sekarang belum ada damager yang bisa instant burst Nah, ke itu dia. Uranus. Ini dia Uranus yang akan lepas lagi. Ya, karena di sini udah kebuka juga dari segi mid dan juga gold lane-nya. Yang biasanya Kaja itu kan barengnya sama Kari atau sama Lunox. Tapi butuh banget follow up nanti setiap dari inisiasi yang akan dilakukan oleh Fanstorm itu sendiri. Apalagi di depannya nanti akan ada Kufra. Itu lumayan bikin dari Kaja itu sulit loh. Ketarik mungkin lagi bouncing ball, kejeduk-jeduk ya kan. Agak susah tapi ternyata yang langsung dijawab adalah Baxia dan Arlot. Wow, Tabrak Baxia semua. Arlot. Jadi sebuah hal yang baru lagi yang bisa kita lihat ya dari EVOS Legend ya. Yep. Mereka mengeluarkan hero-hero lagi walaupun untuk sebelumnya beberapa hero udah digunakan tapi posisi baru di MPL Indonesia. Ya, sepanjang sejarah MPL Indonesia baru EVOS Caleb yang menjadi satu-satunya tim official yang memiliki role drafter. Wah, Nah, jadi ini spesifik untuk ngedraft aja Ngedraft ya. aja. spesifik Cukup ya. ngedraft. Iya. Role-nya jelas ya. Jelas nih role-nya. Gak bakal ganti-ganti tapi Wen. Untuk Wen sendiri berhadapan dengan hero tebal seperti ini, jujur butuh waktu. Butuh banget waktu pastinya. Dan apalagi di situ ada Baxia yang pastinya bisa nahan damage-nya juga, tapi itu adalah draft ban and pick juga yang kita tahu cewek dengan one-one-nya. Itu adalah salah satu hero power-nya juga. Salah satu one-one terbaik di muka bumi ya, selain Pulung mungkin. Wah, tidak mungkin. Tidak Pulung. mungkin Tidak dong. mungkin saya. Tidak mungkin. Oke, dan itu adalah hero-hero yang sudah langsung diamankan oleh masing-masing tim. Entah Onyx, entah EVOS Legend. Siapa lagi akan mendapatkan poin pertama di game yang pertama di derby internasional kali ini. Derby internasional, oke baiklah, dan ini akan menjadi pembuktian juga ya untuk Onyx yang baru saja juga mengalami 2 kali kekalahan. Untuk kali ini bisa bounce back lagi kah? Dan EVOS Legends sekarang dengan deretan emblem yang sudah dibawakan pula. Wah, bahkan di sana udah ada Lethal Ignition tadi. Oke, kalau begitu sebelum matchnya berjalan kita mau tes Sonic dan juga Feb. Mana suaranya? Yes. Dan ini tadi deretan emblem yang sudah dibawa ya. Dengan adanya 2 Brave Smite. Wow. Kajanya Brave Smite. Berarti Kaja dengan Brave Side di sini akan menjadi Kaja yang nge-build ke defense item dengan tambahan-tambahan HP nantinya yang bakal didapetin dari sana. Dan ada Lethal Ignition juga. Dan bedanya ya Sans tanpa Lethal Ignition ya, tapi dia memilih Impure Rage. Ya, dan biasanya kan Kaja ada pakai Pull Yourself Together, Betul. pakai Focusing Mark. Ini ternyata enggak ya, tapi dari peraduan di area Little Wonder berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari Onyx walaupun tidak ada nyawa yang ditumbangkan. Mereka hanya adu pok saja dan Sans kembali dengan keberadaannya membuat dari Krite sekarang sulit untuk bergerak pastinya. Dan nampaknya di arah top lane ini udah mulai ada gangguan-gangguan yang terjadi. Oke,
Dengan set talent emblem yang udah terlihat nih Om. Ya banyak Tenacity yang memang terpantau ya di sana. 4 Tenacity bahkan kecuali Kairi yang menggunakan Season Hunter karena dia pengen untuk farming juga. Laris manis nih Tenacity Om ya. Iya, Jelas. mau coba untuk main sustain juga, tapi selain adanya Season Hunter, dia buka ke arah Rapture juga ya. Dia bakal memaksimalkan dari segi damage-nya. Dan sejauh ini Onyx masih coba untuk bermain hati-hati terlebih dahulu. Belum ada agresivitas yang terjadi. Walaupun bot lane-nya dibiarin aman-aman aja tanpa adanya babysit yang dilakukan oleh kedua belah roamer. Dan bahkan di sini kita bisa melihat Onyx udah mulai melakukan adanya crossing ke area jungle yang dimiliki oleh Sutsujin. Yap, dan Kiboy pun harus balik lagi menuju landing yang dia milikin. Hop, itu dia. Dimana IMU sudah mendapatkan Divine Judgment. Dan aku juga pengen mention satu emblem yang dipakai oleh Sutsujin. Apa itu? Dia membawakan Impure Rage, di mana biasanya ini adalah Concussive Blast. Jadi Impure Rage yang dibawakan ini akan menambahkan adaptive damage yang bisa diberikan oleh Baxia. Lumayan, 50 sampai sekitar 260-an ya Om ya. Yap. Oke, ada sebuah dash tadi yang dilakukan, tapi Kairi, what? Oke, Kairi jalan langsung panggilan dia tersebut dari Divine Judgment pula, dan juga Kiboy. Menceritakan satu turtle EVOS Legends memberikan kejutan di early game ini. Ya, pick up yang mahal terhadap Kairi yang tidak bisa untuk menyelamatkan turtle yang di kontes. Bahkan purple buff pun berhasil untuk diinvasi Onyx. Mereka cukup tertinggal di angka 1100 goldnya. Dengan pick up yang sangat-sangat mahal, kerugian berhasil untuk diciptakan dari EVOS Legends. Yap, dan itu sangat-sangat cepat sekali ya. Cepet banget. Dimana burst damage-nya dimulai dari Final Slash Fluffy. Dan akhirnya di follow up juga dengan yang lain yang membuat Kairi tidak berkutik sama sekali. Tapi di bagian bawah ada sebuah pertempuran yang emang benar-benar terjadi di antara kedua hero ini, entah kapan selesainya. Ya entah kapan selesainya karena memang sama-sama sustain juga. Dan sudah terjadi pertemuan karena di sini Sutsujin sudah ada satu level di atas dari Kairi. Sehingga Kairi pun harus mengurungkan niatnya kembali untuk bisa melakukan adu pom. Dan bahkan Boots sudah mulai terkena Final Slash. Tidak ada purple buff untuk Kairi dan Kairi dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Ya, dan seperti yang kita ketahui juga Onyx adalah tim yang kalah dari Baxia sewaktu itu. Ketika mereka berjumpa dengan RRQ, ya ini selalu diharas habis-habisan dan ini hampir mengulang mungkin memori yang kemarin terjadi. Nah itu, Baxia untuk main di early powernya juga enak banget. Dan bahkan di sini Kairi juga susah banget untuk dapetin farming karena udah bersih banget lihat. Bahkan dia sampai berbagi wave di arah top lane bareng dengan cewek. Waduh, Sutsujin dapat informasi. Di tengah ada satu player, namun sekarang Tyron Raja. Tapi Bras juga free hit di area tersebut. Bransnya masih selamat di bagian belakang, tapi cewek mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dengan crossbow. Udah langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Sutsujin masih terlalu tebal. Ada pergerakan di mana tadi Kairi mulai maju ke bagian depan dengan satu penta execution, namun belum ada satu player yang hilang. Tapi Sutsujin hilang kali ini. Ada satu player Kiboy. Akankah beberapa player dari EVOS Legends mencoba untuk mengejar? Tidak. Tidak, sabar semuanya. Oke, crossbow of tank yang mengudara tadi menuju ke arah Van Strong. Van Strongnya flicker, Van Strongnya mundur. Dan bahkan Sutsujin yang berhasil untuk ditumbangkan walaupun ada gangguan yang terjadi. Tapi di flicker, Kairi berhasil tersolo pick off oleh Fluffy. Fluffy. Yap, sesuai dengan mungkin winning condition sendiri ya untuk EVOS di mana. Oke lah, Fluffy bakal bisa menangin match up lane dia karena dia bisa ninggalin lane dia. Terus mendapatkan advantage yang lain. Sekarang turtle-nya udah free banget harusnya. Yap. Free banget. Ya. Tidak ada point retribution. Kairinya ini ditekan habis-habisan sih. Dia nggak bisa farming, dia nggak bisa melakukan adanya kontes. Dan akhirnya Kiboy pun masih harus cari momentum dulu untuk ngasih space Kairi bisa farming. Dan untuk saat ini, EVOS Legends unggul di angka 1200. Banyak banget tadi momen-momen yang berhasil diciptakan. Solo pick off terdapat. Tapi lihat, Kairi! What? Ini hal yang jarang banget kita lihat dari Onyx. Yap, Untuk tidak mendapatkan rumput dan informasi Om. ya sepertinya memang sangat-sangat sulit sekali ya. Apalagi Kibo yang lagi menemani dulu nih untuk ceweknya biar bisa dapetin item. Karena mereka mau gak mau, mereka harus fokus. Mau membesarin yang mana dulu nih buat landingnya. Karena jungler lagi gak jalan, XP lagi head to head sama. Ya, dan ini dengan adanya wah tapi Blazing Duet. Waduh, Blazing Duet dikeluarin tapi ada pergerakan dari Kibo yang lebih memilih untuk pergi dari area tersebut. Dan ini mau aku bahas adalah dua damager dari Onyx. Di saat dalam keadaan under, nah, jadi harus memilih mau jadiin Kairinya atau mau jadiin ceweknya. Iya, dan menurut gue ini pilihan yang tepat adalah untuk menunggu agar cewek jadi ya sebenarnya. Karena mereka memang butuh satu dan pilihannya kalau dari early game Lancelot sudah gak dapetin item dia, ya udah mau gak mau.
nunggu sampai mid to the late game. Ya, Assassin yang cukup off juga, walaupun oke baru dapetin Hunter Strike di menit yang ke-6. Walaupun Boots sekarang sudah melakukan adanya sedikit zoning out, tapi dengan tidak adanya penjagaan outer bottom turret dari Onyx berhasil untuk dihancurkan. Wow, dari item build-nya juga Furious Hammer, ada Dominant Size, ini untuk Fluffy ya. Dan masih ada Radiant Arrow bagi Uranus, jadi jelas ada perbedaan dari sisi pemberian damage. EVOS, damage mereka jauh lebih besar sekarang. Dan ini masih coba untuk cari lagi momentumnya. Cewek yang masih coba untuk menabung, tapi Strong Divine Jasmine, Rock Wave dikeluarkan. Tapi untuk kali ini walaupun crossbow, off-tank terbuka. One gak mau terbang karena itu Sujin tebel banget. Yap, itu cukup sulit ya, tapi ada 1v1 antara kedua belah XP laner. Yap, dan ini entah kapan selesainya. 2028 bisa jadi itu. Ntar Arlo dan juga tapi pada berbeda Branch menjadi satu korban di dalam tubuh dari Boss Legends. Yap, Branch yang berhasil itu dihilangkan. Masih mencoba untuk mengambil objektif selanjutnya dari Onyx. Perlahan tapi pasti, tapi Fluffy masuk. Oke, Sansia langsung dikepapkan oleh Sansia. Lejap di area tersebut. Oke. Fluffy. Fluffy bener-bener, dia ada di mana-mana, damage-nya dia juga besar, apalagi dengan item Furious Hammer yang tadi sudah dibeli oleh dia. Tapi satu yang kita lihat ya, Sutsujin yang tadinya mungkin unggul 2 level, ini sudah mulai bisa dibalap juga oleh Kairi. Kairi ada di level 9 yang sudah separuh lagi untuk menuju ke level 10. Waduh, sulit banget dia untuk bisa mendekat menuju ke arah dari Turtle karena obstacle yang harus dilewatin. Kufra salah satunya. Yep. Tapi objektif sekarang masih menjadi milik dari Force Legends ya. Yeah. Turtle ditukar dengan outer turret, tapi balik lagi dengan adanya Kairi yang dalam keadaan tertinggal 3 kematian yang harus ditelan. Dari segi levelingnya, at least dia masih bisa menyamakan dan itu adalah sebuah hal yang baik. Iya. Dan juga ini sudah mulai ada spacing mungkin ya untuk tim Onyx meskipun mereka hanya dapetin 2 point kill, tapi mereka dapat celah sedikit. Ini Fluffy juga nggak takut-takut ya, siapa aja yang masuk ke dalam area defensif dan tepat berada di dekatnya. Selalu langsung di dash aja. Dan selalu dapetin momentumnya juga tadi ada solo pick up terhadap Kairi. Dan dengan adanya rotasi cepat dari Fluffy, ini membuat dari Bootsnya juga akhirnya meninggalkan dari segi lane-nya. Iya. Dan Fluffy dia udah mulai ada di mana-mana ya, karena dia sudah pecahin turret bagian bottom tadi. Dan tinggal EVOS Legends seberapa berani mereka untuk crossing, masuk ke dalam jungle milik Onyx. Karena masuk ke jungle lawan juga ini bahaya sebenarnya. Ada Keyboy. Ada Keyboy. Dan ini tinggal ngelihat gimana Funstrong yang selalu bisa dapetin juga momentumnya. Tapi Waduh, sekarang mereka pinter banget Keyboy, dicari pergerakannya Keyboy, tapi sekarang Funstrong yang mencoba untuk bisa menarik lagi karena satu orang Blazing 2 dan masuk ke bagian dalam tersebut ceweknya. Cewek pun langsung lejam seketika, Keyboy mencoba untuk kabur dari itu, tapi Keyboy mengeluarkan flickernya, Boots tahan badan di bagian belakang untuk bisa memberikan efek slow pula ke arah beberapa player dari EVOS. yap, dan ini perbedaan dari segi gold lanernya ya. One butuh banget momentum di saat dia ditabrak dengan Blazing Duet dengan damage yang konstan. Dan itu gak sempat buka weakness point-nya. Akhirnya dia hanya merelakan nyawanya karena gak ada escape ability, karena dia bawa Inspire. Yep. Dan juga untuk player gold-nya masih dipegang oleh Fluffy ternyata. Oke. Banyak makan objektif Fluffy-nya. Outer turret lagi om, objektif lagi. Oke, kita bicara objektif, tapi lihat levelnya Kairi. Udah sama. Tadi bahkan lebih di atasnya Sutsujin. Ya, bisa disamakan ya dalam keadaan yang tertekan, farming machine. Speed farming yang begitu baik, tapi golden staff juga sudah selesai untuk Brams. Ada radiant armor untuk Sutsujin untuk kali ini, tapi segi goldnya ini nggak terpaut jauh loh. 1.900 aja tuh nggak bukan hal yang besar. Betul, apalagi ini udah masuk ke menit yang ke-10 ya. Jadi ya mungkin ada perbedaan 1 dengan 2 item saja, sisanya tinggal bagaimana mereka set up nanti untuk tim fight-nya. Kairi yang harus sabar di belakang, jangan sampai ditabrak karena dari sisi badan mungkin power yang bisa menjaga diri di depan. Baxia jelas sangat-sangat unggul sekali. Melihat memang tim Onyx mereka nggak punya yang namanya true damage. Yep. Dan Little Wonder kali ini pun belum menjadi milik siapa-siapa. Namun ada pergerakan yang sudah dilakukan. Agak sedikit mundur pula beberapa pemain dari Onyx. Namun Konsil dikeluarkan Sans, Divine Jasmine menarik langsung ke arah dari Sutsujin. Ada sebuah crossbar yang langsung dikeluarkan begitu saja, sedikit lagi yang tersisa. Sutsujin pun langsung dilejapkan begitu saja, tidak ada retribution di dalam tubuh dari EVOS Legends. Yap, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk Onyx bisa men-secure terhadap Lord yang pertama karena Boots lagi-lagi men-zoning out player dari EVOS Legends. Wow, Keyboy taruh di Tyrant Rage. Ada satu phantom execution pula yang langsung dikeluarkan, tapi mendalam coba lihat berhasil sampai dengan belakang. Bahkan
lihat dari ceweknya masih berhasil selamat. Kehilangan 4 player. EVOS Legend dibalikin dan Immortal masih ada di dalam tubuh dari Fanstrong. Sedikit lagi yang bisa tapi Fanstrong masih berhasil selamat dan Sans bersama untuk bisa mengejar Lightning Bola dikeluarkan Penta sedikit lagi yang bisa. Hey, Kairi. Itu Kiboya nahan damage dari turret. Sehingga Kairinya bisa masuk, dia bisa menghindar dengan Nathan Rose dan akhirnya tadi hampir hype out. EVOS Legends dengan adanya satu momen, Onyx bisa langsung nge-swing ke arah keunggulan yang bisa mereka manfaatkan dengan 1.800 bahkan menyentuh angka 2.000. Ya, dan bahkan mereka mendapatkan Lord juga tadi. Dan memang tim fight yang diinisiasikan oleh Onyx ini benar-benar satu suara. Yang ditarik pertama kali adalah Sutsujin, hero tebal. Yang mungkin kalau 4 pemain atau 5 pemain yang lain tidak fokus ke sana, wah ini sangat berbahaya. Tapi Onyx mereka kompak, mereka satu suara, mereka dapetin Sutsujin. Dan mereka bisa menangin tim fight besar tadi. Gak ada powernya, termaksa juga. Dan EVOS Legends terpancing untuk mengganggu ke area Lord tersebut. Walaupun ini masih Lord yang pertama. Tapi kita bisa melihat gimana Onyx memanfaatkan Lord pertama tersebut dengan runtuhnya. Inner turret kilik dari EVOS Legends. Satu momen sekejap langsung ngebalik. Ya, yang tadinya unggul ya, Sutsujin dengan powernya dia dari early gamenya, Fluffy mungkin bisa dapetin begitu banyak point kill atau mungkin dengan assist dia. Tapi sayangnya sekarang semua sudah berlalu. Dan Onyx, mereka sedang memegang jalannya permainan di menit-menit krusial ini, di menit mid game kita, di menit yang ke-12. Dari gold swingnya juga terlihat bahwa ada perbedaan di gold bersama dengan junglernya. Jungler yang tadi ditindas di early game, sekarang sudah mulai berbalik arah. Dan ya semuanya jelas ini dimulai dari inisiasi yang dilakukan oleh Stans. Ya, item keempat dari cewek juga udah langsung respect ke arah Wind of Nature, ya. Di saat dia ditabrak nantinya akan bisa ada satu defensif tambahan lagi. Dan sekarang Onyx yang sudah berbalik unggul. EVOS Legends dipaksa untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Selagi menunggu nantinya Lord in Hand akan segera muncul. Tapi setidaknya Sutsujin masih mencari level. Sutsujin ditabrak pula. Ada beberapa Cyclone Eye langsung dikeluarkan. Tapi Sutsujin masih berhasil sama Final Slash yang membuat Burce langsung masuk ke bagian belakang sedikit lagi bisa. Tapi Burce berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Brance mencoba untuk bisa mengantarkan damage dengan satu blazing yang udah dikeluarkan. Tapi lihat efek airborne yang masuk dalam tubuh dari Kiboy. Tapi Sutsujin berhasil meregang jauh dari tersebut. Double kill. 2 untuk 2. 2 tukar 2. Tapi dari EVOS Legends mereka kehilangan kembali sosok jungler mereka. Dan itu yang sudah bisa dimanfaatkan di mana invasi jungle pun sudah mulai dibalaskan oleh Onyx. Ini wow, oke. Wow. Purple buff-nya masih bisa diambil oleh Pride. Oke. Tapi ya cewek sih menurutku ini dia adalah pemain yang berbahaya tadi. Karena sangat sulit untuk bisa menangkap cewek. Iya. Secara positioning kita tahu dia selalu ada di belakang juga. Dan damage-nya dia yang sekarang apalagi dengan Malphite Roar yang sudah dimiliki. Onyx mereka sudah bisa menembus pertahanan dari EVOS Legends. Yap, dan akhirnya menjadi free Lord untuk Onyx. Lord yang enhance dan sekarang EVOS Legends sudah siap siaga kembali dengan adanya kelima player yang sudah spawn. Tapi Lord pun langsung spawn seketika di arah mid. Dan ini tinggal dikawal aja walaupun damage itu kita bisa lihat gimana Fluffy yang sangat-sangat aktif. Dia memberikan pokingan, dia memberikan inisiasi. Tapi apakah itu cukup untuk EVOS Legends bisa mendefense adanya dobrakan dari Lord in Hand ini? Yap, dari sisi kill point juga tidak, sekarang udah mulai disamakan lah oleh EVOS. Jadi kalau kita bicara sama tinggal siapa yang akan melakukan inisiasi jauh lebih bagus. Karena dari sisi EVOS Legends mereka punya defense judgment. Itu dia Bestar tapi mendadak satu orang. Langsung saja Fluffy Final Slash-nya dikeluarkan. Sutsujin menghilang dengan sangat cepat. Tapi cewek kehilangan begitu banyak HP pula. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx kehilangan HP cukup banyak hingga membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Yap, oke. Dari Fanstrong dia punya Divine Judgment, efek suppress yang tidak akan bisa diimun. Tapi wah, dia single Kiboy-nya target. coba lihat. Kiboy setupnya ada di bagian dalam. Kiboy Titan Revenge mencoba untuk mendorong dan juga menghalau pergerakan dari Brance yang ingin maju ke bagian depan. Fluffy ada di sisi yang berbeda. Tonrosnya nggak kena karena siapapun. Ada satu flicker tapi belum sempat untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kairi. Tapi Kiboy langsung ditarik ke bagian dalam. Immortal udah mulai pecah. Ada Blazing Duel langsung dikeluarkan. Brance sedikit lagi yang tersisa. Tapi Brance langsung dicomot saja oleh Kairi. Tapi base-nya terbuka dengan begitu bebas. Dan Onyx memenangkan game yang pertama. Onyx, satu momentum dengan terpickle Sutsujin mengembalikan keadaan dengan begitu cepat. Dan akhirnya membuat power pick off dari Fanstrong pun masih belum bisa berjalan dengan baik karena dia single target.
Dan Keyboy, dia punya target yang area. Bisa kena ke berbagai macam player di sana. Yap, dan marksman mereka yang baru bermain tadi cewek. Ya, Itu luar biasa banget ya. Kalau kita melihat dari cewek positioning dia, bagaimana cara dia untuk merespon dan bahkan kembali lagi ke teamfight ketika HP dia udah cukup rendah tadi. Membuat Onyx bisa memenangkan teamfight jangka panjang tadi juga. Dan yes, beberapa match yang sudah kita lewati memang bergantung dari satu momen dan lagi terlihat tadi. Satu momen kalah di early game gak ada masalah sama sekali. Duel di Lord yang bersih dari Onyx membuat mereka bisa mendapatkan ke world gold yang sangat besar 2000-an langsung. ya. Dan ini dari match hari ini kita bisa menyimpulkan ya. Awal bukanlah akhir. Betul. Karena tadi udah owning banget loh. Pick off yang dilakukan oleh Kride. Dengan Kaditanya pun itu berjalan dengan baik. Follow up-nya ada di belakang. Yap. Fluffy-nya rajin rotate. Tapi semua sia-sia. Sirna. Ya, karena satu setup aja yang terjadi di Lord tadi. Satu setup. Dimana tarikan defense judgment dari Suns yang secara tiba-tiba mungkin, ini nggak menduga. Kalau dia yang ditarik, karena secara level lebih besar mungkin ya. Dibandingkan dengan tim lawan, kecuali si Kairi. Tapi benar-benar ya, tadi emang satu momen tersebut semuanya all in juga. Akhirnya semua damage-nya cukup ya. Ya, dan berkolaborasi menghancurkan Sutsujin, impact-nya baik. Yap, gak ada retribution, tim fight-nya akhirnya langsung dipegang juga. Karena gak ada badan sama sekali akhirnya. Untuk bisa menjauhkan cewek. One-one-nya dia itu lompat aja terus dari tadi. Ya di belakang. Lompat. Dan damage kan besar ya sekarang. Bawahnya Marksman Emblem jelas. Iya. Bawahnya Swift, 10% lagi jelas. Masih ada mungkin kalau mau ya bawa Fatal juga bisa. Fatal bisa, Ya, mau kan? ditambahin Weapon Master boleh. Betul. Boleh. Agility Boleh. bisa juga agility, Agility kalau mau. boleh. Makin aktif lagi. Ya. Tenacity juga tadi kan yang di bawah. Saya Ya. sebagai user one-one bahagia saya melihat one-one seperti itu tadi. Kok one-one saya nggak kayak gitu? Mendingan di belakang nanti kita tutor aja langsung gimana. Karena cewek itu W-nya one-one mungkin ya. Waduh. Bukan. Calvin one-one dong. Bisa sih, betul sih. Berarti cewek itu Cloud. Wah, Atau kamu om one-one? waduh. Waduh. Bukan. Enggak kayaknya deh. Berarti Cloud One cewek itu. Itu benar. Unsur ya. Unsur. Unsur marksman ya. Unsur marksman. Sangat cocok lagi sekali, tapi ya itu dia game pertama tadi. Ingat ya teman-teman semuanya, kalau di early game nih ya, belum jaminan mereka akan bisa menang juga. Iya. Setup menurutku ini sangat penting sekali. Dari minggu ke minggu yang sudah bergulir ya. Siapa tim yang lebih rapi setupnya meskipun lagi under dari posisi goalnya, ada chance untuk bisa menang. Ya, tapi Kairi sih yang memang Wah. udah ke-press dari awal, dia udah kehilangan berbagai macam jungle. Tapi levelingnya. Cara farmingnya ya bingung ya. Kalau aku ngeliat Kairi tadi, dia bahkan rela ninggalin teman-teman yang lain berantem. Hah? Gak apa-apa, dia farming dulu ke top lane tadi. Iya, tadi ada setup juga, dia nge-clear tengah biar kedorong. Tapi ini dia, player of the game jatuh kepada cewek. Yes, dengan emblem marksman tadi ya, sudah kita bahas juga. Ada Swift, bawahnya Weakness Finder bersama dengan Tennessee. Yap, jadi untuk itemnya, Inspire juga untuk spellnya. Kill participation 85% karena memang sangat sulit tadi untuk bisa menangkap one-one ya. Yang bisa nangkap sebenarnya Kaja sih tadi. Kaja dengan super skill dia. Cuman tadi kan yang terakhir, momen terakhir, ingat gak? Flickernya tapi gak sempet Ya, buat defense judgment. Akhirnya ke dodge. kedua akhirnya ya. Dan wow, ini membuat dari cewek pun udah langsung respect. Sebenarnya tadi item keempat langsung ke Wind of Nature, makanya dia nggak terlalu resah dengan munculnya Blazing Duet ke dalam tubuhnya. Iya. Positioning yang nyaman juga. Dan gimana tadi ngelihat dari Boots yang benar-benar juga ngasih space. Keyboy yang mengganggu juga dan akhirnya ceweknya pun free. Dan ini hanya ada satu pick off aja yang Hanya dia satu. dapatkan. Iya. Ya, dan juga dengan damage ya yang dimainkan. Jadi ada Windtalker bersama dengan Berserker Fury juga. Jadi mainin efek-efek kritikal juga untuk one-one dia. Tapi kita akan melihat untuk highlight. Game pertama kita di mana early game EVOS Legends terlihat mereka cukup dominan. Di mana mereka punya Baxia, mereka punya power untuk menabrak. Dan bahkan waktu team fight pertama terjadi tadi, ini udah mulai kayak terlihat gelap sebenarnya buat Onyx. Karena jungle mereka diambil, Lancelot yang memang butuh buff dia, ini hampir gak dapetin buffnya juga. Dan selalu di-press oleh Fluffy.
selain flashnya datang dari Baxia misalnya, ya ada lagi tadi, ada Arlott yang juga bisa datang dari kemunculan. Tapi satu momen team fight yang berhasil dimainkan oleh Onyx ini cukup rapi sekali. Karena di early game lihat bagaimana ganasnya untuk Innocent Legends. Mereka berani untuk melakukan invasi dari tim fightnya posisi bagus. Tapi ini yang menurutku gak diduga sama sekali. Sujin di all in. Itu hero tebal banget. Ada Tortoise Puissance. Dari Onyx gak punya yang namanya true damage. Tapi ternyata mereka berhasil menumbangkan Sujin. Dan karena Sujin tumbang gak ada point retribution. Dan akhirnya tim fightnya langsung di-handle, dipegang oleh Onyx. Yep. Dan dari momen Keyboy juga kena 2 orang ya. Walaupun sempat hampir kena counter initiate karena final slash 3 orang. Dan ini benar-benar Keyboy-nya nahan dirinya di dalam turret agar Kairinya nggak tumbang. Ya karena ada Thornrose dipakai juga, kalaupun selamat dari sana gak ada yang ngebadanin, itu damage turret pasti bakal ke dia. Karena 1 kali hit lagi kan. Iya. Tapi ya kita tahu ini udah rapi banget dari Onyx. Setelah kemenangan mereka di Lord, mereka langsung ke bawah itu juga. Setiap kali tim fight ada, cewek juga positioningnya bagus, di belakang selalu bisa menghindar. Dan bahkan inisiasi dari Sun dan langsung flicker Divine Judgment. Ini seperti stop juga Van Strongnya dan ceweknya berfokus. Best. Selesai. Selesai sudah ya. Tapi itu cooldown tadi dari IM-nya cepet juga ya, Sans. Yap. Itu dia menarik dalam waktu yang berdekatan lumayan. Apa dia pakai ini? Nanti kita lihat ya. Iya. setelah Dia emblem pakai Enchanted Talisman. Enchanted Talisman 25, tambah lightning 10, udah 35 ya. Ini cewek udah kayak pulung banget nih. Gimana tuh? Ini namanya one star syndrome. Gimana tuh? Anti item defense. Oh iya ya? Jadi kita full item attack. Ya ngapain aku build defense kalau nggak bisa tumbangin musuh? Betul. Iya. Betul juga. Item attack aja semua. Item attack semuanya, dan ya itu menjawab kenapa mungkin bisa tumbang buat Baxianya. Karena biasanya kan ada Immortal ya kan, kalian takut-takut ada Imo-nya nih. Tapi kan Imo bisa ganti dari Wind of Nature loh. Atau males beli Wind of Nature gara-gara gak bisa pencet. Suka lupa pencet. Buat Kalau WWN pajangan. Kalau itu masih kepencet. Oh. Inspire-nya yang Nggak. jarang. Kepencetnya di saat yang tidak tepat ya. Betul. Oke, dan Lancel dari Kairi juga ternyata bisa dapetin item-item damage tadi. Ada Endless Battle di sana, jadi ada true damage yang bisa sedikit diamankan ya. Dan dari emblem yang dimiliki oleh Sujin ya, menarik kembali dia membawakan Impure Rage. Jadi Impure Rage untuk menambahkan lagi adaptive attack yang dimiliki, dikombinasikan juga dengan Thrill. Jadi early damage yang dimiliki oleh Sujin ini cukup tebal. Sedangkan ya Lancel Kairi dengan Master Assassin yang kita tahu, Season Hunter juga ada di sana. Jadi damage berhadapan dengan mungkin damage tapi yang nggak totally damage loh. Karena biasanya Baxia mengandalkan percussive blastnya dia, tapi sekarang dia juga mengandalkan untuk damage dari skill dia dengan shield spirit yang dimiliki oleh Baxia. Van Stroke, emblem tank, firmness ada, dan ya sedikit egois mungkin. Biasanya kan kita tahu focusing mark yang dipakai ada 6% tambahan damage. Iya. Tapi dia menggunakan Brave Smite, cukup sustain memang di depan, tapi di late game-nya nggak bisa dia Betul. untuk nangkep satu. Dan itu yang membuat damage-nya juga terlihat agak kurang ketika semua source skill misalnya dilempar oleh Krite-nya, dilempar oleh Fluffy-nya, Brance-nya masuk. Dan gak ada yang tumbang, ya udah selesai di sana. Dan berkurang pula ya sharing damage yang bisa dia berikan gitu loh. Ya. 6% focusing makan sangat-sangat luar biasa ya, penting ya. Apabila kalau late game juga buset dah. Ya tapi untuk sustain bagus sih untuk Brave Smite-nya. Sebelum di nerf loh. Untuk sustain. Tapi Ya. masalahnya di depannya kan udah ada Fluffy sama Sujin gitu loh yang untuk jadi front line-nya. Ya mungkin lebih ke tim fight yang bisa ya. Oke. Ya lebih ke Van Strong yang cover buat si Brance tadi. Oke. Tapi memang ya ini dia dari Rich Guy, gold per menit 813 disecure oleh cewek. Wah ini Cewek. awal-awal dia bener-bener lumayan ke press gitu loh di Poco Awal-awal sama malah Brans. Berbagi kan awal-awal? Berbagi. Tapi berbagi itu bagus juga berarti ya. Iya dong. Boleh dong berbagi. Kenapa nggak boleh ya? Apalagi gold kan lumayan lah gold. Meskipun gold